Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, saya mau sharing ya. Ada orang yang menyebut saya bodoh. Lalu saya mencoba mengklasifikasi saya disebut bodoh dengan 3 alasan. Dengan 3 alasan. Memang mereka tidak saling janjian untuk menyebut saya bodoh, tetapi umumnya latar belakangnya sama. Nah, apa itu? Yang pertama, sebelumnya saya mau katakan ya, jangan lupa untuk mengunjungi video-video di channel ini, dan bila dirasa itu baik, silahkan di-share. Yang pertama, ada orang mengatakan saya bodoh karena mengaitkan agama dengan budaya. Bahkan saya katakan bahwa agama itu termasuk budaya. Apa? Agama itu tidak ada hubungannya. Bodoh katanya. Dan ada juga kata-kata lain yang dipakai untuk menyebut saya bodoh yang sinonim dengan itu, yang ya, tidak usah kita sebutkan, tapi saya pikir idenya jelas bahwa mereka tidak setuju kalau saya sebut agama dan budaya itu ada hubungannya. Bahkan bukan hanya ada hubungannya, tetapi ya agama itu bagian dari budaya. Nah, ini idenya. Saya belajar sesuatu meskipun sedikit terbatas, tapi bisa dipercaya. Agama memuat konsep yang dibentuk karena ada keyakinan, karena ada hubungan dengan yang ilahi. Budaya, kemampuan untuk mengolah, to cultivate, kultur, untuk mengolah yang kita miliki sebagai manusia. Kita miliki berwujud, tidak berwujud, kekayaan fisikal, intelektual, dan itu kita olah sedemikian rupa supaya kita yang manusia ini semakin memanusiakan diri kita. Itu satu istilah yang manusia yang memanusiakan dirinya. Itu bahasa yang filosofis tetapi cukup membungkus ya. Manusia makhluk berkesadaran dan dia memiliki pengalaman metafisis. Pengalaman dengan yang melampaui yang fisik ini. Ada pengalaman ilahi. Lalu pengalaman ilahi ini hendak dibawa ke dalam konsep supaya bisa ditunjukkan ke orang, bisa dirawat dan dipraktikkan. Sepertinya perlu membakar sesuatu. Sepertinya perlu membaca sesuatu. Sepertinya perlu ritus-ritus khusus. Dan akhirnya ini termuat dalam agama yang dibungkus dalam budaya yang dihidupi. Maka tidak bisa dilepaskan agama dan budaya. Katakanlah kekayaan agama berupa ya membuat tanda salib, membaca kitab suci, bernyanyi, memakai alat musik, memakai mantra yang akhirnya diarahkan dalam agama, rumusan-rumusan doa, ada pemimpinnya, itu budaya. Nah, kalau ada pakaian lagi, pakai penutup kepala, cara meninggal bagaimana, pakai kain apa, itu budaya. Kekayaan dalam kemanusiaan kita yang akhirnya kena juga ke hidup rohani kita. Dan akhirnya dibungkus sedemikian rupa, diglorifikasi supaya ada kesan ilahi bahwa Allah menyuruh kita untuk membuat tanda salib supaya kita mengingat Tritunggal Maha Kudus. Katakanlah kurang lebih begitu, untuk menunjukkan bahwa agama tidak lepas dari budaya. Ketika saya menyebut ini, orang menyebut saya bodoh. Tapi saya beruntung karena kebodohan ini, karena akhirnya saya mengalami non-conditional love, cinta tak bersyarat, dan unconditional happiness, kegembiraan yang tak bersyarat, karena saya mengalami sesuatu yang membebaskan dalam agama yang saya anut, begitu ya. Alasan kedua mengapa orang menyebut saya bodoh adalah ketika saya mengatakan Allah itu hadir secara nyata, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan ini satu rumusan yang saya sederhanakan. Katakan lagi, masa Allah itu butuh makan? Masa Allah itu tidur, duduk, buang air besar, dan beberapa lagi rumusan yang macam-macam. Para sahabat bisa melihat story yang saya buat pada hari yang sama video ini rilis. Mengapa Yesus lahir dengan cara yang sederhana
bahkan disebut hina, padahal kelahirannya sudah diramalkan sejak dari dulu kala. Mengapa seolah tidak dipersiapkan? Refleksi mengatakan bahwa Allah hadir dengan cara demikian supaya orang-orang yang paling hina, paling sederhana sekalipun merasa pantas dan layak untuk mencintai dan memiliki Yesus. Kalau andai kata tadi levelnya sedikit lebih tinggi, mungkin kita yang yang hina ini merasa tidak layak, merasa harus menjangkau ke atas. Tetapi dengan cara demikian Yesus milik semua orang. Lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Dan itu Allah yang hadir. Hadir bukan untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Sebab darahnya pun terkucur untuk semua orang. Itu dikatakan. Dan karena mengatakan ini, orang menyebut saya dan para sahabat juga mengalaminya mungkin bodoh. Begitu ya. Alasan yang ketiga mengapa ada orang yang menyebut saya bodoh, karena saya mengikuti agama yang di dalamnya banyak kepalsuan. Begitu katanya. Kepalsuannya ya kitab yang dipalsukan, ajaran yang dipalsukan, oke. Dan ketuhanan Yesus yang palsu. Kurang lebih begitu. Maka mengapa kamu mengikuti agama yang memuat banyak kepalsuan? Saya pikir begini. Saya melihat produk, begitu ya. Saya melihat produk dan core inti dari ajarannya. Maka ada agama, dan saya memilih yang mana yang membantu saya semakin manusia dan serentak semakin dekat dengan yang ilahi. Begitu ya. Saya butuh tuntunan. Karena saya tahu saya lemah, saya terbatas, saya gampang lalai lupa. Maka saya butuh yang menuntun saya supaya tetap terarah menjadi manusia yang baik, benar, dan bahagia dalam hidup. Nah, akhirnya saya berada secara sadar dalam agama yang membantu saya untuk bahagia, membantu saya untuk merasakan an unconditional love and happiness, yang membantu saya memaknai apa the ultimate value, nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Dan syukurlah saya dilahirkan dalam agama ini. Dan saya tidak menyesal berada di sini. Dan ini bukan soal agama lain lebih baik atau tidak. Saya tidak bisa berdiri di dua tempat. Saya harus memutuskan atau di sini atau di sana. Dan saya akhirnya berada di sini. Bukan pertama-tama karena usaha saya, tetapi karena begitulah akhirnya saya berada di sini. Saya lahir dalam keluarga dengan agama ini dan saya mencoba mendalaminya dan saya tidak merasa rugi karena berada di dalamnya. Dan akhirnya saya sadar ini bukan soal rugi atau tidak, tetapi soal komitmen yang dibangun. Nah, dan saya bersyukur mengalami kebodohan ini. Dan ini adalah satu-satunya kebodohan yang tidak pernah saya sesali. Bahwa saya berada di sini. Dan para sahabat barangkali mengalami tanggapan serupa, pernyataan serupa dari orang lain. Dan semoga kita melihat kebodohan ini sebagai blessing in disguise. Rahmat terselubung yang membantu kita tetap menghidupi hidup dan semakin manusia serentak, semakin terarah pada yang ilahi. Pace bene.